Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 pada bab yang ke-7 pertemuan pertama dalam tema membudayakan musyawarah. Namun sebelum kita mempelajari bab ini, alangkah baiknya kita membaca tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran pada bab ini, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis ayat dan hadis tentang musyawarah. Adapun yang kedua adalah menyajikan hasil analisis melalui media lisan ataupun tulisan. Adapun peta kompetensi pada bab ini adalah yang paling minimal kalian mampu membaca, menulis dan menghafal ayat dan hadis yang kita akan pelajari pada bab ini. Kemudian meningkat kepada peta kompetensi berikutnya adalah kalian mampu menerjemahkan, memahami kandungan ayat pada bab ini. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah menganalisis, mengevaluasi dan mengkontekstualisasikan ayat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengamalkan pesan ayat. Dan ini adalah yang paling penting karena dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Adapun surat yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian Al-Quran Surat Asy-Syura dan hadis riwayat Muslim akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada bacaan Al-Qur'annya, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari musyawarah itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dengan kata lain, musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Dalam bahasa Arab, musyawarah berasal dari akar kata syawara yusyawiru musyawarah atau syura yang mengandung arti tanda, petunjuk, nasihat, pertimbangan. Maka secara etimologis, musyawarah merupakan kata kerja yang dibendakan atau masdar, mengandung arti saling memberi isyarat, petunjuk, pertimbangan, dan bermakna timbal balik dan mutual. Baik anak-anakku sekalian, sekarang marilah sama-sama kita baca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Silahkan diperhatikan bacaan Al-Qurannya, diperhatikan makharijul hurufnya, diperhatikan hukum tajwidnya. Semoga dengan contoh bacaan Al-Quran ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada pada bacaan Al-Quran ketika kalian nanti setoran Al-Quran. Mohon disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Shadaqallahul azim. Terjemah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membaca kosakatanya. Dengarkan kosakata ini baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lintalahum. 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 Artinya kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ghalidhal qalbi. Ghalidhal qalbi. Ghalidhal qalbi. Artinya berhati kasar. Lanfaddu. 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 Tentulah mereka menjauhkan diri. Azamta. 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 Kamu telah membulatkan tekad. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita melihat kepada penjelasan ayat ini berisi bahwa Allah memberikan karunia sifat lemah lembut kepada manusia. Sifat ini sangat berguna saat bersinggungan dengan orang lain, sehingga harmoni hubungan sosial menjadi indah. Dalam bersikap kepada orang lain agar dihindari keras kepala dan kasar, karena hal ini akan menyebabkan orang lain akan menghindari kita. Demikian pula saat bermusyawarah, sikap saling memaafkan sangat baik diterapkan. Penjelasan ayat selanjutnya. Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan erat dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya sebagaimana diketahui adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi menghantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah SAW. Namun sebenarnya pesan penting dari ayat ini bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah. Dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama-sama. Anak-anakku sekalian, bagaimana pendapat ulama berkaitan dengan ayat ini? Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir menegaskan, Surah Ali Imran ayat 159 ini berbicara dalam konteks interaksi Nabi dengan para sahabat, yakni dengan lemah lembut, saling memaafkan, bermusyawarah, dan menasihati agar selalu berbuat baik. Sebab kasih sayang dan petunjuknya, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW
sebagai seorang hamba yang elegan dalam berinteraksi dengan sesama, menerima segala bentuk pendapat, bertutur secara santun dan ramah. Baik, menurut Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, secara eksplisit Nabi Muhammad SAW memang lemah lembut, tapi sekaligus menunjukkan watak Nabi yang tegas di balik kelembutannya. Barangkali lebih tepatnya lemah lembut di sini dapat dipahami sebagai ketabahan hati atas segala cobaan disertai sikap tegas dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang terbaik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk murni dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW yang selalu bersikap lemah lembut, namun di dalam hatinya tetap ada ketegasan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yarda. Sampai bertemu di bab 7 pada pertemuan yang kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.